Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang akan menjelaskan tugas kelompok tentang observasi usaha kecil di pasar tradisional dan pasar kaget di sekitar Kota Padang berdasarkan 11 kecamatan. Tugas ini merupakan tugas dari manajemen usaha kecil. Kelompok 4 terdiri dari Dandi Caniago, Hanifah Leumeka, Rahmadini Putri, Sofia Asalianda, Windy Pratama Sakti, dan Zaura Mutia Aslam. Yang pertama, Kecamatan Bungus yang akan dibacakan oleh Windy. Kepada Windy, disilahkan. Baiklah, untuk kecamatan yang pertama yaitu Kecamatan Bungos. Pasar yang kami ambil yaitu Pasar Teluk Kabung. Pasar ini merupakan pasar rakyat yang terletak di Jalan Lintas Padang Pesisir Selatan. Pasar Teluk Kabung termasuk jenis pasar yang penjualannya dominan ke kebutuhan pokok rumah tangga sehari-hari. Rata-rata yang dijual dan lebih dominan yaitu seperti penjualan cabai, bawang, dan sayuran, dan beberapa jenis ikan atau lauk pauk, serta jenis sembako dan jenis ikan kering. Tidak hanya kebutuhan pokok sehari-hari, Pasar Teluk Kabung ini juga terdapat penjualan jenis-jenis buah-buahan dan aneka jenis keripik yang dijadikan sebagai khas oleh-oleh. Beberapa jenis buah yang dominan yaitu seperti buah bengkoang dan salak. Dan untuk jenis kue atau keripik yang dominan yaitu keripik balado dan kue delapan atau sering disebut dengan kue karak kalyang. Nah, berdasarkan observasi, rata-rata pendapatan para pedagang yang ada di Pasar Teluk Kabung yaitu 400.000 sampai 1 juta rupiah per hari. Dan untuk pendapatan penjualan aneka oleh-oleh seperti buah-buahan itu tidak menentu karena tergantung ketersediaan buah dan banyak pembelinya. Untuk yang kecamatan kedua yaitu Kecamatan Lubuk Begalung. Nah, pasar yang kami ambil di sini yaitu Pasar Pagi Banwaran. Pasar Pagi Banwaran ini adalah pasar yang terletak di Jalan Parak Lawe nomor 13 Kecamatan Lubuk Begalung. Pasar ini buka dari pagi sampai malam. Pasar ini termasuk pasar yang juga dominan penjualannya dengan kebutuhan pokok rumah tangga seperti perabotan atau pacabala, bahan masak, lauk pauk, sayur-sayuran, sembako, pakaian, dan lain-lain. Rata-rata pendapatan penjualan pedagang di pasar pagi beneran ini yaitu 500.000 sampai 1.500.000 per hari. Berdasarkan survei lokasi, salah satu pedagang penjual bahan masak seperti cabai, bawang, kunyit, dan lain-lain, yaitu Ibu Sita, pendapatannya kadang tidak menentu. Ketika harga cabai mahal, pendapatannya menurun karena masyarakat atau konsumen membeli dengan jumlah sedikit. Kadang banyak cabai yang harus kembali dibawa pulang dan akibatnya cabai banyak yang membusuk. Dan di pasar pagi Banoran ini yang kurang dominan penjualannya yaitu penjualan pakaian karena masyarakat lebih memilih membeli pakaian di Pasar Raya Padang dan juga di toko-toko yang terkenal di Padang. Sekian presentasi dari saya dilanjutkan dengan teman saya. Baiklah, selanjutnya Kecamatan Kota Tangah yang akan saya jelaskan sendiri. Pada Kecamatan Kota Tangah ini, kami mengambil Pasar Lubuk Buaya. Pasar Lubuk Buaya merupakan pasar tradisional yang terletak di Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang. Pasar Lubuk Buaya ini menjual berbagai macam kebutuhan pokok dan juga kebutuhan pangan, mulai dari sayur-sayuran, buah-buahan, lauk pauk, pakaian, sepatu, makanan, dan lain sebagainya. Pendapatan pedagang di Pasar Lubuk Buaya ini berkisar dari 500.000 sampai dengan 2 juta rupiah per hari. Pasar Lubuk Buaya ini buka setiap hari, namun pasar ini sangat ramai dikunjungi pada saat hari Sabtu dan Minggu di pagi hari. Pasar Lubuk Buaya ini buka dari pukul 5 pagi hingga 6 sore dan tergantung dari masing-masing penjualnya. Selanjutnya, Kecamatan Padang Barat, yaitu kami mengambil sampel Pasar Raya Padang.
Pasar Raya Padang merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Padang, tepatnya di Kecamatan Padang Barat. Pasar Raya Padang ini menjual berbagai macam kebutuhan pokok dan juga pangan, sama halnya dengan pasar-pasar lainnya, mulai dari buah-buahan, sayur-sayuran, lauk pauk, pakaian, sepatu, kosmetik, dan masih banyak lagi. Tidak jauh beda dengan pasar tradisional lainnya, Pasar Raya Padang ini juga ramai dikunjungi oleh masyarakat Kota Padang, karena termasuk pasar terbesar dan terlengkap di Kota Padang. Pendapatan pedagang berkisar dari 1 juta hingga 3 juta rupiah per hari. Para pedagang akan mendapatkan keuntungan yang banyak saat hari-hari tertentu, seperti pada saat bulan Ramadan dan juga pada saat tahun ajaran baru. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dandi. Kepada Dandi, disilahkan. Materi selanjutnya yaitu Kecamatan Lubuk Kilangan, di mana pada Kecamatan Lubuk Kilangan ini terdapat Pasar Bandar Buat. Pada pasar ini, jualan buah merupakan jualan paling dominan, dengan penghasilan 2 juta sampai dengan 3,5 juta per hari. Di pasar ini, usaha paling sedikit diantaranya yaitu usaha alat tulis, jam tangan, gorengan aksesoris, tas, dan oleh-oleh. Toko harian menjadi usaha yang memiliki pendapatan terbesar, yaitu berkisar antara 5 juta sampai dengan 6 juta per hari. Selanjutnya, yaitu Kecamatan Padang Utara. Pasar Ulak Karang. Pada Pasar Ulak Karang ini, jualan sembako menjadi usaha paling dominan, memiliki rata-rata pendapatan sebesar 1,4 juta per hari. Usaha paling sedikit yaitu usaha fotokopi dan usaha toko buku. Usaha toko buku menjadi usaha yang memiliki pendapatan terbesar di Pasar Ulak Karang, Padang Utara, yaitu sebesar 5 juta per hari. Dan penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Zaura. Kepada Zaura, disilahkan. Nah, selanjutnya Kecamatan Nanggalo. Pasar yang kami ambil yaitu Pasar Siteba. Pasar Siteba sudah ada sejak tahun 1960-an. Keberadaan pasar ini pertama kali berada di samping Sungai Batang Kuranji yang melewati Kecamatan Nanggalo atau lebih kurang 400 meter sebelah selatan dari Pasar Siteba sekarang ini. Dan orang-orang pada saat itu mengenalnya dengan nama Pasar Pagi Nanggalo. Di Pasar Siteba ini kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang-barang, dan elektronik. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Rata-rata penjualan di Pasar Nanggalo yaitu sekitar 3 juta per bulan. Nah, selanjutnya Kecamatan Kuranji. Pasar yang kami ambil yaitu Pasar Belimbing. Pasar Belimbing merupakan salah satu pasar yang terletak di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Di Kelurahan Kuranji adanya pembangunan Perumnas Belimbing yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang, sehingga membuat hadirnya Pasar Belimbing yang berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk Perumnas Belimbing. Di Pasar Belimbing ini kebanyakan menjual kebutuhan pokok seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, daging sapi dan ayam, minyak goreng dan margarin, susu, telur, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu saja, masih banyak lagi makanan ringan yang dijual di Pasar Belimbing tersebut. Rata-rata penghasilan penjualan di Pasar Belimbing tersebut ialah sebesar 350.000 per harinya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sofia. Kepada Sofia, disilahkan. Kecamatan Padang Timur. Baiklah, sampel yang kami ambil di sini yaitu Pasar Simpang Haru. Pasar Simpang Haru merupakan salah satu pasar yang tertinggal dari pasar-pasar lainnya di Kota Padang karena keadaan fisik Pasar Simpang Haru ini jauh dari kata layak bagi pedagang dan pembeli. Pada Pasar Simpang Haru ini, jenis usaha yang dijalankan ada berbagai macam seperti pedagang ikan dan ayam, pedagang sayur dan bumbu dapur, pedagang kelapa dan santan, pedagang kue dan jajanan tradisional, pedagang mainan anak, pedagang buah, pedagang alat dapur,
Karena kondisi pasar yang tidak terlalu luas, jadi jenis usaha yang ada di Pasar Simpang Haru ini relatif sedikit dan persaingan antar pedagang yang memiliki jenis usaha yang sama tidak terlalu besar. Untuk rata-rata pendapatan, para penjual di Pasar Simpang Haru ini yaitu berkisar antara 500.000 hingga 1 juta rupiah. Selanjutnya, Kecamatan Padang Selatan, sampel yang kami ambil yaitu Pasar Gadang. Pasar Gadang merupakan pasar yang terdapat banyak jenis usaha dagang, mulai dari barang harian, perlengkapan sederhana, perlengkapan bulanan, hingga kebutuhan mewah. Jadi, semua jenis usaha dagang yang umumnya ada di pasar terdapat pada Pasar Gadang ini, dan semua sama dominannya, seperti pedagang sayur, pedagang ikan dan ayam, pedagang baju, pedagang kue dan jajanan, ampera, pedagang alat rumah tangga, pedagang kelontong, dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk pendapatan pada Pasar Gadang ini, yaitu berkisar pada angka 1,5 juta hingga 2 juta rupiah. Materi terakhir akan disampaikan oleh Hanifah. Pada Hanifah disilahkan. Baik, selanjutnya yaitu Pasar Baru di Kecamatan Pau. Pasar Baru merupakan salah satu pasar yang ada di Kota Padang. Pasar tradisional ini menjual berbagai kebutuhan pokok dan sembako seperti beras Kota Padang, terigu, gula, garam, sayur mayur, bawang, cabai, ikan, ayam, dan lain sebagainya. Selain itu, di pasar ini juga menjual kue kering, jajanan seperti telur gulung, dan minuman dingin. Nah, rata-rata pendapatan pedagang per hari di Pasar Baru adalah 800 sampai 1.500.000 per hari. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.